Shalom, bertemu lagi dengan saya, dan dalam pertemuan kita kali ini, kita akan membahas satu topik di bawah judul, Tidak Semudah Orang Bayangkan. Saudara, banyak orang memiliki pemahaman yang salah tentang menjadi seorang Kristen. Mereka menganggap bahwa menjadi orang Kristen itu gampang. Ada yang berpandangan bahwa kalau mereka sudah ke gereja, membaca Alkitab, berdoa, memakai kalung salib, dan memiliki nama yang berbau Kristen, maka otomatis mereka sudah menjadi Kristen. Padahal menjadi seorang Kristen tidaklah sesederhana itu dan tidak semudah dan segampang yang dipikirkan. Kenyataannya, untuk menjadi seorang Kristen yang sejati, ada harga yang harus dibayar. Dalam Markus pasal 10 ayat yang ke-24, Tuhan Yesus berkata, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah." Saudara, melihat ayat ini, ternyata menjadi orang Kristen sejati itu tidak semudah yang kita bayangkan. Untuk menjadi Kristen sejati, kita harus menjalani dan menghidupi kekristenan itu. Jika tidak, maka kita bukanlah Kristen sejati. Saudara, dalam Markus pasal 10 ayat yang ke-17, kita melihat seorang pemuda kaya dengan tergopoh-gopoh berlari menghadap Yesus dan berlutut menyembah Dia. Tetapi Yesus tidak menggubrisnya dan hanya diam saja. Walaupun pemuda kaya itu sudah menyangkal keberadaannya sebagai seorang kaya untuk dapat menyembah Yesus. Kalau untuk zaman sekarang, secara duniawi pemuda itu adalah sosok yang diidam-idamkan dan dinanti-nantikan dunia. Di samping ia adalah seorang yang kaya, ia juga adalah orang yang taat beribadah. Tetapi Yesus tidak silau dengan keberadaan dari pemuda itu. Sebab yang dia butuhkan adalah pribadi yang sejati. Keadaan ini menunjukkan bahwa untuk menjadi pengikut Kristus tidaklah mudah, membutuhkan prasyarat yang tidak serampangan. Mari coba pikirkan dan renungkan. Kekristenan bukanlah warga kelas 2, melainkan jika kita mau menghargai setiap pemberian Allah dan seberapa mahalnya pemberian itu, maka kita akan mau menjalani kebenaran firman-Nya, berapapun harganya. Apa saja harga yang harus dibayar kalau ingin menjadi orang Kristen sejati? Pertama adalah mentaati perintah Allah. Dalam Markus pasal 10 ayat 17 berkata, "Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Lalu Yesus menjawab dalam Markus 10 ayat yang ke-19 yang berkata, "Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak-hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Saudara, kalau melihat ayat ini, maka kita akan mendapati bahwa kalau ingin menjadi seorang Kristen yang sejati, harus melakukan apa yang diperintahkan Allah dalam firman-Nya. Inilah harga yang harus dibayar, di mana setiap orang yang percaya Yesus tidak lagi melakukan hal-hal yang diingininya sendiri, atau melakukan sesuatu hanya untuk diri sendiri, tetapi melakukan firman Tuhan dan menjadi orang yang percaya sepanjang hidupnya. Itulah ukuran dan jalurnya. Kita perlu menyadari hal-hal apa saja yang harus dan yang tidak bisa lagi kita lakukan sebagai orang Kristen. Saudara, mengapa Allah memberikan pagar-pagar di sekeliling hidup kita? Sungguh indah sekali jawabannya. Itu Allah tahu bahwa sebesar apapun kekuatan kita sebagai seorang Kristen di tengah dunia ini, kalau meniadakan atau membongkar pagar-pagar itu, maka kita akan mengalami kehancuran. Tuhan tahu bahwa segala sesuatu yang dilarangnya adalah tidak cocok dan tidak baik bagi kita, dan hanya akan menghancurkan hidup kita. Mungkin kita berkata bahwa perintahnya ini berat. Memang, sebab tidak mudah menjadi orang Kristen. Dan Allah tahu bahwa jalan yang harus ditempuh menjadi orang Kristen tidaklah mudah. Tetapi percayalah, ada kuasa Allah yang dianugerahkan kepada kita untuk mampu menjalaninya, asal kita mau dan punya komitmen untuk tetap ada di jalur firman Tuhan. Mari kita terus komitmen dan membangun mesbah Allah tiap-tiap hari, agar kita dimampukan untuk menjalani perintah Allah. Karena Tuhan tidak mungkin mengatakan jangan, padahal kita tidak sanggup melakukannya. Jadi kalau dia berkata jangan, berarti ada jalan yang Ia sediakan bagi kita selain jalan jangan itu. Mari berjalan di jalan yang Tuhan tentukan dengan memohon kekuatan dan bimbingannya. Karena memang tidak gampang menjadi orang Kristen dan tidak mudah jalannya. Yang kedua adalah menjadi berkat bagi orang lain. Ketika pemuda itu mendengar jawaban Yesus, dia berkata dalam Markus pasal 10 ayat 20, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Saudara,
Memang pemuda ini adalah orang yang taat beragama, tetapi ketaatannya hanya untuk dirinya sendiri. Sebab ketika Yesus mencoba mengingatkan dia tentang ketaatannya beragama yang dihubungkan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, maka pemuda ini tidak mampu menjawabnya selantang ia menjawab pertanyaan Yesus yang pertama. Memang dia tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, tetapi dia juga tidak melakukan hal-hal yang dapat menolong orang lain. Hal itu terlihat dari harta yang dimilikinya yang tidak memiliki dampak bagi orang-orang di sekitarnya. Dia hanya kaya bagi dirinya sendiri, dan kekayaannya sudah menjadi berhala bagi dirinya sendiri. Saudara, pemuda ini sudah terikat dengan hartanya dan terbuai dengan materi yang dimiliki. Untuk itu dalam Markus pasal 10 ayat 21 Yesus berkata, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Saudara, mengapa Yesus berkata demikian? Ternyata selain tidak pernah atau absen berbuat jahat, pemuda ini juga tidak pernah melakukan perbuatan baik bagi sekelilingnya. Untuk itu ia dituntut memikirkan atau melakukan perbuatan baik bagi orang lain dari apa yang dimilikinya sekarang. Ternyata pemuda itu gagal dan tidak mau membayar harga, sebab dia lebih mencintai hartanya daripada rencana Allah dalam hidupnya. Ibadahnya kepada Allah tidak memiliki dampak dalam kehidupannya ketika dihubungkan dengan orang lain. Kehidupan seperti ini pada dasarnya bukanlah kehidupan orang Kristen sejati, walaupun beribadah sebagai orang Kristen. Saudara, menjadi seorang Kristen jangan hanya berdiam diri saja, tetapi juga harus berbuat sesuatu bagi orang lain. Karena sebanyak apapun yang Tuhan berikan buat Anda, itu adalah titipan Tuhan yang juga harus diberikan untuk orang lain. Setelah Anda memperoleh keselamatan, yang Anda harus lakukan selanjutnya adalah mengerjakan sesuatu untuk menyelamatkan orang lain dengan keselamatan yang Anda miliki. Jangan hanya memiliki ibadah yang baik, tetapi tidak memiliki kepedulian yang baik terhadap orang-orang yang ada di sekitar Anda. Sudahkah Anda berbagi dengan orang lain atas berkat yang diberikan Tuhan bagi Anda, terlebih atas keselamatan yang sudah Ia berikan? Ingatlah, kalau kita absen berbuat baik, maka kita juga sama seperti pemuda itu, sekalipun sudah beribadah kepada Allah, tetapi tidak pernah akan mendapatkan bagian dari Allah. Yang ketiga adalah mau berjuang terus. Ketika melihat respons pemuda kaya yang meninggalkan dia, Yesus berkata kepada murid-muridnya dalam Markus pasal 10 ayat 24 yang berkata, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah." Saudara, perkataan Yesus ini tidak mengatakan bahwa tidak mungkin masuk ke dalam kerajaan Allah karena sukarnya. Tetapi Yesus mau mengajarkan para murid bahwa menjadi orang Kristen sejati memang tidak gampang dan dibutuhkan perjuangan. Kata sukar tidak harus membuat kita tidak melangkah maju, tetapi kata sukar menunjukkan bahwa kita harus ekstra sungguh-sungguh dan lebih bergumul karena tidak mudah dan tidak main-main. Dan ingatlah, sekalipun sukar dalam perjuangan ini, Roh Kudus senantiasa akan menyertai kita. Dan penyertaannya itulah yang akan memampukan kita dalam perjuangan hidup untuk membayar harga sebagai orang Kristen. Tuhan akan peduli dan memikirkan Anda apabila Anda mau berjuang, karena tidak mungkin Ia akan membiarkan Anda dalam kesulitan itu. Tetapi Allah akan memberikan kekuatan bagi Anda yang sungguh-sungguh mau membayar harga. Oleh karena itu, saudara, ingatlah bahwa menjadi orang Kristen sejati tidaklah semudah yang Anda bayangkan. Tetapi sekalipun sukar, jangan pernah mundur seperti pemuda kaya itu tadi. Sebab Tuhan akan memberikan kekuatan kalau Anda tetap setia dan taat kepadanya. Itulah sebabnya, taatilah perintah Allah, jadilah berkat bagi orang lain, dan berjuanglah terus sebagai orang percaya, sebab itu harga yang harus dibayar. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini, dan kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih, dan Shalom.